Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali bersama-sama untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan dan haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita dalam segmen pembahasan tentang fikih muamalah yang diambil dari faidah-faidah dan pelajaran-pelajaran dari hadis yang terkumpul dalam kitab Umdatul Ahkam min Kalam Khairil Anam yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini ya kita sudah dibersamai oleh Ustadz kita ya. Mari kita sapa beliau, Ustadz Dr. Roni Mahmudin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Keluarga semua baik semua Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tema pembahasan kita adalah apa yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar warisan. Ini wasiat. Sangat penting ya. Wasiat ya, tentang wasiat. Jadi berkaitan dengan perkara yang satu ini, maka kita tentunya akan menyadari tentang pentingnya mengetahui hukum tentang wasiat ini. Ya, kenapa? Karena kadang ada orang yang ketika dalam menghadapi kematian misalnya, ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada ahli waris misalnya, tapi dia tidak sempat lagi. Ya, begitu juga kepada para ahli waris. Ya, ketika mendapatkan wasiat dari orang yang meninggal, dari orang tua misalnya dan seterusnya, bagaimana caranya mereka berusaha untuk memenuhi wasiat daripada orang tuanya misalnya ya. Nah, tentunya ada hukum-hukum dalam agama kita yang perlu kita pelajari bersama, dan insyaallah pada kesempatan ini akan dijelaskan dan dikupas oleh Ustadz kita. Dan untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau. Falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Fadhal Ustadz. Baik, syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah, pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dikumpulkan kembali dalam satu program di Ruas TV pada segmen fikih muamalah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji atau membahas tentang hukum seputar wasiat. Kita mengkaji beberapa hadis tentang masalah wasiat yang kami ambil dari kitab Umdatul Ahkam
dan juga kami membahas dari kitab-kitab yang lainnya. Baiklah, kita langsung saja kita melihat langsung di slide kita ini. Hadis tentang wasiat yang kami kutip dari kitab Umdatul Ahkam adalah yang berbunyi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal ma haqqu imri'in muslimin lahu syai' yusi bihi yabitu lailatan aw lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Wa zada Muslim qala Ibnu Umar fa wallahi ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika illa wa indi wasiyati. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma haqqu mri'in muslim, tidak dibenarkan bagi seorang muslim lahu syai' yang memiliki sesuatu yusi bihi yang dia akan wasiatkan, yabitu lailatan, yaitu dia telah melewati satu malam atau dua malam, illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, melainkan wasiatnya telah tertulis di sisinya. Artinya tidak sepantasnya seorang muslim itu ketika dia ingin berwasiat lalu telah lewat satu malam atau dua malam, melainkan wasiat tersebut telah tertulis di sisinya. Zada Muslim, Imam Muslim menambahkan redaksi daripada hadis tersebut, qala Ibnu Umar fa wallahi, Ibnu Umar berkata, fa wallahi, demi Allah, ma marrat alayya lailatun, maka tidaklah berlalu atasku satu malam, munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik, sejak saya mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, hadis yang tadi kami bacakan, illa wa indi wasiyati, melainkan wasiatku itu ada bersamaku. Artinya Ibnu Umar langsung mengamalkan hadis yang telah didengar beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidaklah melewati satu malam, tidaklah berlalu satu malam pada diri Ibnu Umar, melainkan beliau telah menuliskan wasiatnya. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Faedah hadis, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita bisa petik daripada hadis ini, yang pertama adalah disyariatkannya wasiat berdasarkan ijma' ulama. Ya, para ulama telah bersepakat ya bahwasanya wasiat itu disyariatkan. Ya, diperintahkan. Meskipun diperintahkan sini bisa dia berlaku wajib ataupun sunnah, yang artinya tentang wasiat ini ada dalilnya. Yang kedua, wasiat terbagi dua, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yaitu ada wasiat yang bersifat sunnah, ada wasiat yang bersifat wajib. Wasiat yang bersifat sunnah itu adalah wasiat yang diperuntukkan untuk sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun wasiat yang wajib adalah wasiat yang berkaitan dengan hak-hak yang wajib ditunaikan. Misalnya orang tersebut memiliki utang ya terhadap orang lain, maka dia harus menuliskan wasiat kepada keluarganya. Jika dia meninggal dunia, maka harap utang saya dilunasi. Ini namanya wasiat yang bersifat wajib, karena berkaitan tentang hak-hak kewajiban yang harus dia tunaikan misalnya.
Atau boleh juga misalnya ada hak yang bersifat sunnah, wasiat yang bersifat wajib ini, misalnya dia mempunyai hak, dia orang lain memiliki utang darinya, atau dia memiliki hak atas orang lain, maka ini juga dia bisa tuliskan wasiatnya bahwasanya si fulan itu memiliki kewajiban atasnya. Jadi wasiat terbagi dua, sebagaimana kata ulama kita, ada wasiat yang wajib, ada wasiat yang bersifat sunnah. Yang ketiga, disyariatkan bersegera memberikan wasiat sebagai bentuk mewujudkan perintah agama terhadapnya. Disyariatkan bersegera memberikan wasiat. Sebagaimana hadis yang tadi kami bacakan, tidak sepantasnya bagi seorang muslim yang ingin berwasiat lalu telah lewat 1 hari atau 2 hari atau 2 malam, melainkan itu wasiat sudah tertulis. Artinya jangan sampai lewat 1 malam atau 2 malam, melainkan wasiat itu sudah tertulis. Di sini menunjukkan bahwasanya wajib bersegera tatkala seseorang ingin berwasiat, maka segera dia menuliskan wasiatnya sebagai bentuk perintah agama, mewujudkan perintah agama terhadapnya, sebagai bentuk mewujudkan melaksanakan perintah agama terhadapnya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang tadi kami bacakan. Faedah yang keempat adalah menuliskan wasiat dapat menjadi bukti wasiat, menjadi bukti yang kuat dan bisa ditunaikan, dijalankan wasiat tersebut karena tidak disebutkan keharusan adanya saksi. Artinya ketika wasiat itu sudah dituliskan dalam bentuk sebuah tulisan, maka itu sudah bisa menjadi bukti, bukti yang kuat, dan bisa dijalankan wasiat tersebut karena dalam hadis yang tadi kami bacakan itu tidak ada keharusan untuk mendatangkan saksi. Seandainya ada keharusan untuk mendatangkan saksi ketika dia berwasiat, maka Nabi pun menyuruh umatnya untuk mendatangkan saksi tatkala ingin berwasiat. Meskipun jika ada saksi, itu juga lebih kuat lagi. Tapi seandainya mencukupkan dengan tulisan saja, itu sudah cukup sebagai bukti yang kuat bahwasanya wasiat itu bisa dijalankan. Yang kelima, keutamaan yang kelima adalah keutamaan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersegeranya beliau dalam melakukan kebaikan. Sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Imam Muslim, beliau menambahkan bahwasanya Ibnu Umar tatkala mendengar hadis tersebut dari Rasulullah SAW, maka beliau segera mengamalkan hadis tersebut, yaitu apa? Tidak berlalu 1 malam pun atas beliau, melainkan wasiat itu sudah tertulis pada di sisi beliau. Di sini menunjukkan keutamaan Ibnu Umar, khususnya beliau bersegera di dalam melakukan kebaikan atau menjalankan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang berikutnya yang kami kutip dari kitab Umdatul Ahkam adalah hadis an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada' min waj'in istadda bi. Dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, berkata, Rasulullah SAW pernah mendatangiku, Rasulullah SAW pernah mendatangiku atau membesukku pada peristiwa haji wada, ketika saya menderita penyakit yang sangat parah ketika itu. Faqultu ya Rasulullah, maka saya pun berkata, ya Rasulullah, qad balagha bi minal waj'i ma tara, sesungguhnya telah
penyakitku ini telah sangat parah yang saya alami sebagaimana yang engkau saksikan. Wa ana dzu malin, dan saya adalah orang yang memiliki harta yang banyak. Wala yarisuni illa ibnatun, dan tidak ada yang mewarisi dariku melainkan hanya saja satu orang anakku, hanya satu orang perempuan anakku. Afa atasaddaqu bi sulusai mali, apakah saya boleh bersedekah 2/3 dari hartaku? Qala la, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak. Qultu fasyatru ya Rasulullah, maka saya mengatakan, apakah boleh saya bersedekah setengahnya dari hartaku? Kata Nabi, la, tidak. Qultu fasulus, maka aku mengatakan, saya bersedekah 1/3 dari hartaku. Maka Nabi mengatakan, qala as-sulus was-sulusu khair, artinya bisa bersedekah 1/3 dari harta. Bahkan Nabi mengatakan was-sulusu katsir, bahkan 1/3 dari harta yang engkau sedekahkan itu adalah sudah cukup banyak. Innaka antadhara warasataka aghniya, ya sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu itu dalam keadaan kaya, berkecukupan, khairun min antadarahum alatan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, fakir. Yatakaffafunan nas, yaitu mereka meminta-minta kepada orang lain. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah, sesungguhnya engkau tidaklah menginfakkan satu nafkah semata-mata mencari ridha Allah, melainkan ujirta biha, melainkan engkau mendapatkan pahala darinya. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai-sampai engkau bahkan sekalipun engkau memberikan makanan, memasukkan makanan kepada ke mulut istrimu, itu engkau akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran dari hadis ini, pemirsa Ruas TV rahimakumullah? Yang pertama adalah disunnahkan membesuk orang sakit. Ya. Sebagaimana hadis yang tadi kami bacakan, bahwasanya Nabi mengunjungi sahabatnya yang bernama Abdullah, ya, yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu sakit beliau kunjungi. Berarti kita pun juga disunahkan tatkala ada kerabat atau sahabat kita, ya, atau siapa saja, ya, maka disunahkan kita membesuk orang yang sakit. Yang kedua, pentingnya meminta fatwa dari ulama. Ya, pentingnya kita meminta fatwa, meminta saran dari para ahli ilmu. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu ingin bersedekah, namun beliau meminta fatwa, pendapat dari Rasulullah SAW apa yang mesti dia lakukan terhadap harta yang akan dia sedekahkan. Kita pun juga demikian, ya, tatkala kita ingin melakukan sesuatu, ya, apakah dalam masalah sedekah misalnya, jika kita tidak mengetahui hukumnya, maka hendaklah kita meminta fatwa, pendapat, nasihat dari orang-orang yang berilmu. Yang ketiga, bolehnya mengumpulkan harta jika didapatkan dari cara yang halal. Ya, sebagaimana di sini Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang kaya. Ya, artinya silahkan kita menjadi kaya, menjadi orang kaya, tapi dengan cara yang halal. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, tentu beliau mendapatkan dengan cara yang halal. Ya, jadi tidak ada larangan kita menjadi orang kaya asal kita mencari kekayaan itu dengan cara-cara yang halal. 4. Bolehnya orang yang sakit memberitahukan penyakitnya. Ya, jadi orang yang sakit itu boleh dia memberitahukan penyakit yang sedang dia derita. Ya, bukan sekedar bukan mengeluh, tapi memberitahukan bahwasanya dia sedang sakit. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan hal tersebut, bahwasanya dia sedang sakit parah, disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, disunnahkan memberikan wasiat. Ya, jadi hadis ini sebagaimana pembahasan kita pada hari ini adalah dalam hadis tadi itu disunnahkan memberikan wasiat. Ya, karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini khawatir, ya, ketika dia meninggal dunia, sedangkan yang ahli warisnya cuma satu orang saja, yaitu anak perempuannya, maka dia ketika itu ingin berwasiat ketika dia meninggal dunia, maka di sini menunjukkan disunnahkannya memberikan wasiat tatkala seorang itu memiliki harta untuk diwasiatkan atau disedekahkan.
Pelajaran yang keenam adalah memberikan harta kepada ahli waris tatkala mereka butuh adalah sesuatu yang paling baik daripada bersedekah kepada orang-orang yang bukan kerabat. Iya. Jadi sebagaimana tadi yang kami bacakan bahwasanya Nabi mengatakan sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu itu dalam keadaan kaya, itu jauh lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka pun harus meminta-minta memelas dari orang-orang lain. Jadi ini ya, jadi kita sesuatu yang paling baik adalah tatkala kita memiliki harta, maka harta tersebut jangan dihabiskan semua untuk wasiat, tetapi tetap diberikan porsi yang cukup besar kepada ahli waris agar mereka tidak meminta-minta kepada orang-orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketujuh, yang paling utama wasiat adalah yang kurang dari sepertiga harta. Ya, karena Nabi mengatakan as-sulus katsir. Ya, sepertiga itu sudah banyak. Artinya seandainya dia mengatakan seperempat, maka itu jauh lebih baik. Ya, artinya ulama mengatakan seandainya wasiat itu lebih kurang dari sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, maka itu jauh lebih baik. Tapi maksimal dia sepertiga. Yang kedelapan, memberikan nafkah kepada anak-anak dan istri adalah ibadah yang mulia disertai dengan niat yang baik. Ya, sebagaimana kata Nabi, seandainya engkau dengan memberikan makanan kepada istrimu itu adalah engkau akan mendapatkan pahala. Artinya tatkala suami memberikan nafkah kepada anak dan istrinya dengan niat yang baik semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai sang suami, maka itu termasuk ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiklah, kita akan beralih kepada di sini tentang definisi wasiat dan yang berkaitan dengannya. Wasiat adalah pemberian yang diwujudkan setelah wafatnya pemberi wasiat. Jadi wasiat ini baru diwujudkan ketika pemberi wasiat itu wafat. Ya, seandainya dia tidak wafat, maka wasiat itu tidak bisa ditunaikan. Beda dengan hadiah. Hadiah, hibah, wakaf itu pemberian sesuatu kepada orang lain ketika masih hidup. Adapun wasiat ini hanya bisa dijalankan, ditunaikan ini wasiat kalau pemberi wasiat itu sudah meninggal dunia. Seandainya pemberi wasiat itu tidak meninggal dunia, maka wasiatnya tidak bisa dijalankan. Ya. Ada juga yang memberikan definisi lain. Wasiat adalah perintah untuk melakukan sesuatu setelah wafatnya seorang. Ya, jadi wasiat ini juga bisa merupakan perintah ya untuk melakukan sesuatu setelah wafatnya seseorang. Contoh konkret ya tentang masalah wasiat. Seseorang yang mengatakan, jika saya meninggal dunia, maka berikanlah hartaku ini kepada si fulan. Jadi sini ada kata-kata jika saya meninggal dunia. Ya. Ketika saya meninggal dunia, maka hartaku ini, sepertiga hartaku ini berikan kepada si fulan. Ya, seandainya dia tidak meninggal dunia, maka harta tersebut tidak boleh diberikan kepada si fulan. Ya. Karena ini menyangkut wasiat yang hanya bisa dijalankan tatkala pemberi wasiat itu telah meninggal dunia. Atau berikan sebidang tanah dengan luasnya sekian-sekian kepada sefulan jika saya meninggal dunia. Ya. Jadi bisa berupa tanah, bisa berupa uang. Ya, yang terpenting tidak lebih dari sepertiga harta. Ibnu Umar berkata bahwasanya Nabi bersabda, wajib bagi seorang muslim yang ingin berwasiat, maka tidak diperkenankan lewat lebih dari 2 malam kecuali wasiatnya telah dituliskan di sisinya. Ya, tadi sudah kami bacakan tadi hadisnya tentang masalah wasiat tersebut. Ibnu Umar mengatakan, tidak lewat 3 hari padaku melainkan wasiatku telah tertulis di sisi kepalaku. Ya, di sini 3 hari ya. Tadi dalam riwayat Bukhari tadi itu 1 malam. Ya. 1 malam. Ini ada perbedaan redaksi. Ya, tadi redaksi yang pertama tadi itu disebutkan bahwasanya Ibnu Umar mengatakan itu riwayat Muslim.
bahwasanya tidaklah lewat satu malam melainkan wasiatku telah tertulis di sisi. Adapun dalam riwayat ini, ya dalam riwayat ini disebutkan tidak lewat 3 hari. Ya, artinya sehingga kata ulama kita, ya dispensasinya hanya sampai 3 hari saja. Ya, artinya boleh kita tidak menuliskan wasiat 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Artinya kalau sudah lebih 3 hari itu harus sudah tertulis, ya. Adapun 1 hari masih bisa tidak tertulis. Itu maksudnya. Ya, ini dalil-dalil disyariatkan di wasiat, ya, dari Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 180, ya, surah An-Nisa ayat 11, kutiba alaikum idza hadara ahadukum maut in taraka khairan wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Telah diwajibkan kepada sekalian apabila salah seorang dari kalian telah mendekati ajalnya dan meninggalkan kebaikan yaitu harta, maka hendaklah dia memberikan wasiat, ya, kepada orang tuanya dan kepada kerabatnya dengan cara yang ma'ruf. Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain, ya, yaitu ini tentang warisan, ya, itu warisan itu baru bisa diberikan setelah wasiatnya dikeluarkan. Seandainya yang meninggal itu telah menuliskan wasiatnya, maka sebelum dibagikan harta warisan, maka terlebih dahulu harus dikeluarkan dulu wasiatnya dan utangnya, sebagaimana ayat ini surah An-Nisa ayat 11. Dalil as-sunnah, ya, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah dan selainnya, yang begitu juga tadi hadis yang tadi kami bacakan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, ini tambahan dari Ibnu Majah dan selainnya. Innallaha tasaddaqa 'alaikum bisulus amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah bersedekah atas kalian dengan 1/3 harta kalian ketika kalian meninggal dunia, ziyadatan, sebagai tambahan terhadap amal-amal kalian. Artinya harta yang kita keluarkan ini sebenarnya sebagai tambahan amal kita. Ya, karena orang meninggal itu kan butuh amalan, ya, butuh pahala. Ya, karena ketika dia meninggal dunia pasti terputus amalannya. Maka dengan adanya wasiat inilah sehingga amalannya bisa bertambah. Artinya pahala amalannya bertambah melalui harta yang dia wasiatkan. Apalagi kalau harta wasiat ini berupa wakaf misalnya, terus mengalir. Kemudian dalil ijma, para ulama telah bersepakat tentang bolehnya wasiat atau tentang disyariatkannya wasiat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad a'ta likulli dzi haqqin haqqan fala wasiyati liwaris." Nah, ini juga harus kita ketahui bahwasanya ahli waris itu tidak boleh mendapatkan warisan, tidak boleh mendapatkan wasiat, karena ada hadis Nabi, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada setiap yang memiliki hak-haknya. Fala wasiyata liwaris, maka tidak ada wasiat maka ahli waris tidak berhak mendapatkan wasiat. Karena apa? Karena ahli waris ini sudah mendapatkan jatah warisan. Ya, tapi dalam riwayat lain disebutkan illa an yasha'ar al-warasa, kecuali jika diizinkan oleh ahli waris. Ya, jika ahli waris mengizinkan, ada sebagian ahli waris yang mendapatkan wasiat sebagai tambahan daripada harta warisan. Jika semua sepakat ahli warisnya mengatakan tidak mengapa, maka itu diperbolehkan. Tapi jika ada yang keberatan, maka tidak diperbolehkan diberikan wasiat kepada harta yang berupa wasiat diberikan kepada ahli waris jika ada yang ahli warisnya tidak setuju. Sepantasnya bagi yang tidak meninggalkan harta yang cukup atau harta yang banyak, maka janganlah ia berwasiat. Ya, ini seyogyanya, ya, sepantasnya. Jika ada seorang yang meninggal dunia dan hartanya pas-pasan atau kurang, ya, maka janganlah ia berwasiat. Ya, akan tetapi biarkanlah harta waris tersebut menjadi hak ahli warisnya semuanya. Ya, dikhawatirkan nanti kalau dia berwasiat sehingga karena sedikit hartanya atau kurang hartanya itu, ya, sehingga ahli warisnya ada yang tidak mendapatkan, ya, atau mendapatkan sangat sedikit sekali, sedangkan mereka memiliki kebutuhan yang cukup banyak. Apa dalilnya? Dalilnya yang sudah kami sebutkan tadi, ya, innaka intadara warasataka agniya khairum min antadarahum alatan yatakaffafuna nas. Rawal Bukhari dan Muslim.
Ya, sesungguhnya kata Nabi, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan dia berkecukupan, dalam keadaan dia kaya, itu jauh lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan mereka menjadi fakir atau miskin, sehingga mereka pun memelas-melas atau meminta-minta kepada orang lain. Ya. Di sini ada 3 jenis status ekonomi seorang. Yang pertama, orang yang meninggal dunia adalah orang miskin dan ahli waris juga orang miskin, maka kondisi ini tidak dianjurkan untuk berwasiat harta. Ya, dia orang miskin, ya, ahli waris juga orang miskin, maka kondisi tidak dianjurkan dia untuk berwasiat. Artinya berwasiat harta, ya. Ini berwasiat harta. Yang kedua, orang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris. Ya, dia meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya, maka sebaiknya ia berwasiat karena tidak ada ahli warisnya. Ya, maka sebaiknya hartanya itu diwasiatkan. Orang yang meninggal adalah orang yang status ekonominya menengah dan ahli warisnya juga adalah orang-orang yang menengah, ya, status ekonominya, maka baginya boleh berwasiat. Ya, ini tingkatan yang ketiga, ini sifatnya boleh karena dia orang yang meninggal itu orangnya status ekonominya menengah. Begitu juga ahli waris juga status ekonomi yang menengah, maka dibolehkan dia berwasiat, namun tidak lebih dari 1/3 hartanya. Sebagaimana hadis Nabi, ya, as-sulus was-sulusul khair. Ya, 1/3. Artinya Nabi mengiyakan tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas tadi itu ingin berwasiat 1/3, kata Nabi, ya, silakan 1/3. Bahkan 1/3 itu kata beliau, kata Nabi, sudah cukup banyak itu untuk diwasiatkan. Ya, begitu juga hadis Nabi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 180 di sini tentang diwajibkannya atau diperintahkannya memberikan wasiat tatkala seorang itu memiliki harta untuk diwasiatkan. Orang yang diberi wasiat maka hendaklah menjaga wasiat sebaik mungkin. Jika wasiat itu berupa wakaf, ya, jadi jika wasiat itu berupa wakaf, maka itu harus dijaga sebaik mungkin, seperti wakaf kebun, rumah sewa, dan lain-lain yang hasilnya diperuntukkan bagi orang-orang miskin, sedekah di bulan Ramadan dan yang semisalnya. Maka itu harus dijaga baik-baik karena wasiat itu berupa wakaf. Jenis wasiat, ya, wasiat yang diwajibkan, meskipun kami tadi sudah sebutkan tadi itu, ya, jika wasiat tersebut terkait dengan hak atau kewajiban si pemberi wasiat yang tidak mempunyai bukti atau saksi, ya, kemudian wasiat yang disunnahkan, seseorang yang berwasiat agar hartanya diserahkan kepada tempat-tempat atau hal-hal kebaikan. Jadi ada wasiat yang diwajibkan, ada wasiat yang disunnahkan. Anak kecil yang mumayyiz dibolehkan memberikan wasiat. Wasiat dianggap sah berdasarkan pada saksi atau tulisan si pemberi wasiat. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan si mayit. Sebagian ulama lebih menganjurkan wasiat tidak sampai 1/3 harta si mayit. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan sebaiknya tidak sampai 1/3. Artinya sebaiknya 1/4 kah atau 1/5, jangan sampai 1/3. Ya, ya, ini ada juga dalilnya ini. Abu Bakar pernah berkata, saya berwasiat berdasarkan apa yang Allah ridho untuk dirinya, yaitu apa? Yaitu fa inna lillahi khumusahu, sesungguhnya bagi Allah itu 1/5-nya saja, 1/5-nya harta ghanimah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib berkata, sungguh saya berwasiat ke 1/5 dari hartaku lebih saya sukai daripada berwasiat 1/4. Ya, bahkan Ali bin Abi Thalib lebih menyukai berwasiat 1/5 daripada 1/4. Begitu juga 1/4 lebih baik daripada 1/3. Artinya karena meninggalkan harta yang cukup banyak kepada ahli waris itu jauh lebih baik agar mereka tidak meminta-minta kepada orang lain. Ibnu Abbas berkata, seandainya orang-orang mengurangi wasiatnya dari 1/3 menjadi 1/4, karena Rasulullah SAW bersabda, as-sulus wa sulus khair. Ya, jadi Ibnu Abbas mengatakan sebaiknya orang-orang itu mengurangi wasiatnya dari 1/3 menjadi 1/4, karena 1/3 itu sudah dianggap cukup banyak. Tidak boleh wasiat lebih dari 1/3 bagi orang yang punya ahli waris, kecuali jika dibolehkan oleh ahli warisnya. Ya, jadi boleh saja lebih 1/3 dia berwasiat tatkala telah mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali jika diizinkan oleh ahli waris. La wasiyata li waris. Ya, demikianlah
Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait tentang masalah wasiat, kami serahkan kepada Ustaz Asri yang memandu. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan yang luar biasa ini berkaitan dengan masalah hukum-hukum wasiat dalam agama kita. Ya, sebelum kita atau sambil menunggu ya pertanyaan yang masuk dari para pemirsa, ya, maka insyaallah kita akan membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah waris ini dengan Ustadz kita. Pembahasan yang dibahas di sini itu katanya dengan masalah wasiat dengan harta benda, Ustadz ya. Iya. Ya, artinya wasiat itu cakupannya luas. Ada yang berkaitan dengan masalah harta benda, ada yang tidak berkaitan dengan harta benda. Ya. Jadi pembahasan tentang batasan-batasan atau aturan-aturan wasiat dalam agama kita ini bahas dalam masalah fikih muamalah itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan harta benda. Adapun wasiat-wasiat yang lain, berwasiat tentang nasihat misalnya, ya, ataupun masalah akhlak misalnya, menjaga adab dan seterusnya. Nah, itu tidak dibahas dalam masalah fikih muamalah. Ya, sekalipun wasiat itu termasuk perkara yang penting karena dia berkaitan dengan karakter misalnya, karakter daripada para ahli waris dan seterusnya. Tapi Ustaz, berkaitan dengan wasiat ini tadi kan ada wasiat berkaitan, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, Ustaz ya. Iya. Ya. Dalam hal yang berkaitan dengan wasiat orang yang meninggal ketika berwasiat sesuatu untuk ahli waris misalnya, berkaitan dengan harta bendanya, apakah itu dibolehkan, Ustaz? Kalau misalnya ada yang punya banyak ahli waris tapi ketika dia berwasiat, dia hanya berwasiat sebagian harta itu untuk sebagai ahli waris, apakah itu diperbolehkan dalam agama kita, Ustaz? Iya, syukron. Jadi sebagaimana tadi yang kami sampaikan, bahwasanya Nabi bersabda, la wasiyata li waris. Iya, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Artinya harta yang diwasiatkan kepada ahli waris itu, maka itu tidak diperbolehkan. Hanya saja ada redaksi yang lain atau riwayat yang lain, illa an yasha'a al-warasah, kecuali jika dibolehkan. Ya, jika ahli waris yang lainnya membolehkan, ya, bahwasanya wasiat itu, wasiat harta itu diberikan kepada sebagian ahli waris, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau mereka semua sepakat misalnya tidak, atau ada di antara mereka mengatakan tidak boleh, ya, tidak setuju, maka tidak diperbolehkan wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Allah alam bissawab. Ya, berarti wasiatnya batal, Ustaz ya, kalau misalnya ada yang tidak setuju. Iya. Ya. Wasiatnya batal itu. Kalau misalnya ada yang berwasiat sebagian hartanya, kan sekarang kan ada orang yang mengambil misalnya, sebenarnya ada yang mengambil yang namanya anak angkat, Ustaz. Iya. Nah, misalkan kalau sebelum meninggal dia berwasiat untuk anak angkatnya, apakah itu dibolehkan juga, Ustaz, seperti itu? Iya. Jadi anak angkat ini kan tidak termasuk yang mendapatkan warisan, ya. Iya. Ya, maka dia boleh. Ya. Jadi siapa saja yang tidak masuk dalam kelompok pewaris, ya, atau ahli waris, maka dia boleh mendapatkan warisan, mendapatkan wasiat. Maka ahli waris tidak boleh menghalang-halangi orang tuanya misalnya yang ingin memberikan wasiat kepada anak angkatnya. Ya, karena wasiat ini haknya yang pemberi wasiat. Iya, yang penting tidak lebih dari sepertiga. Jadi boleh, intinya boleh diberikan kepada anak angkat. Iya, Allah alim. Baik. Kemudian ya, ada pertanyaan, Ustaz.
bagaimana kalau kita misalnya menjenguk orang sakit misalnya, orang sakit, apakah boleh kita mengingatkan untuk berwasiat, Ustaz? Iya, boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Apatah lagi jika yang kita kunjungi itu adalah orang sakit yang parah, ya, yang cukup parah, yang juga adalah orang yang memiliki harta, ya, memiliki harta yang cukup banyak, maka bagusnya kita atau bolehnya kita memberitahu untuk berwasiat, karena dia adalah orang yang kaya, supaya hartanya ini juga bisa menjadikan sebagai pahala baginya tatkala dia meninggal dunia, apalagi kalau dia wasiatnya berupa wakaf. Ya, ya. Misalnya saya sepertiga hartaku saya wakafkan untuk bangun masjid misalnya, atau untuk bangun sumur misalnya, atau untuk membangun rumah sewa. Kemudian hasil-hasilnya itu, hasil dari rumah sewa itu misalnya digunakan untuk fakir miskin, untuk kegiatan-kegiatan dakwah dan seterusnya. Maka ini bagus sekali agar si mayit ini ketika betul-betul meninggal dunia, maka tetap mengalir pahalanya karena ada wasiat berupa wakaf itu. Ya, tapi seandainya kita mengetahui bahwasanya orang yang mau meninggal ini orang miskin misalnya, orang miskin, tidak punya harta, ya sebaiknya tidak usah kita katakan berwasiat, karena apa mau diwasiatkan, ya, hartanya sedikit dan dia juga atau hartanya tidak ada, dan dia memiliki anak-anak atau ahli waris yang juga orang susah, ya. Jadi sebagaimana tadi yang kami jelaskan, maka itu tidak dianjurkan untuk memberikan wasiat karena dia adalah orang yang susah, yang begitu juga keluarganya juga atau ahli warisnya juga ada orang-orang miskin, maka tidak dianjurkan untuk berwasiat. Allah a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya, Ustaz, tadi disebutkan bahwasanya wasiat itu bisa dalam bentuk tulisan, ya, dalam bentuk tulisan. Nah, ketika ada orang yang berwasiat dengan tulisan itu, yang kadang hanya 1-2 orang saja mengetahui, Ustaz. Sementara mungkin ahli waris ini atau pewaris ini, ya, yang mewarisi, yang mau meninggal ini itu memiliki banyak ahli waris, sehingga kemungkinan ada sebagian yang mengingkari tulisan tersebut. Maka bagaimana jalan penyelesaiannya, Ustaz? Iya. Jika terjadi perselisihan, ya, antara ahli waris, ya, tentang tulisan tersebut, tapi kalau mereka yakin bahwasanya tulisan tersebut adalah tulisan orang tuanya misalnya, kan, misalnya, mereka tahu ini bentuk tulisan orang tua kita ini. Jika mereka sepakat bahwasanya bentuk tulisan itu adalah tulisan orang tuanya, maka tidak bisa lagi diingkari karena mereka sudah sepakat bahwa ini tulisan orang tuanya. Iya. Namun jika mereka juga belum sepakat apakah ini betul tulisan orang tuanya, ya, maka tentunya, ya, hal ini harus dimusyawarahkan. Dilihat kalau misalnya wasiatnya itu memudaratkan, ya, anggaplah mereka memiliki ahli waris yang banyak, sedangkan harta yang mau diwasiatkan sedikit, ya, atau harta yang mau dibagikan sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak, lalu dia mau mewasiatkan sepertiga, ya, sebagaimana kata Nabi, sepertiga itu banyak, dan ini bisa memudaratkan ahli waris yang lainnya, ya, dan juga masalahnya ahli waris yang lainnya tidak terima, ya, terjadi perselisihan. Maka kami mengatakan, ya, seandainya ahli waris lainnya mau menerima dan dia yakin saudaranya tidak mungkin berbohong, tidak berdusta, maka itu yang lebih baik. Ya, lebih baik, ya. Tapi kalau dia misalnya masih curiga terhadap saudaranya misalnya,
ya nauzubillah min zalik, masa kita curiga sama saudara, ya saudara kandung atau saudara itu, seandainya misalnya dia tetap curiga, wah kami tidak yakin ini benar tulisannya bapak kita, maka hendaklah dengan cara misalnya dikurangi saja, dikurangi dari yang tadi sepertiga dikurangi seperempat lah. Iya, jadi begitu ya. Karena apa? Karena itu tadi terjadi perselisihan. Ya. Tapi sekali lagi kami menyampaikan kepada ahli waris, seandainya kita sudah yakin saudara kita itu ya yang menyampaikan ini adalah tulisan orang tua kita, maka hendaklah Anda menerima meskipun Anda tidak hadir ketika itu. Ya, meskipun Anda tidak hadir ketika penulisan wasiat tidak hadir, ya, tapi hendaklah Anda ya berbaik sangka kepada saudara Anda yang hadir ketika menuliskan wasiat tersebut. Ya. Tapi juga alangkah baiknya kami sampaikan kepada orang yang akan memberikan wasiat adalah memanggil semua ahli warisnya. Ya, memanggil semua ahli warisnya, ya, lalu dia tuliskan itu. Jadi semuanya menjadi saksi. Maksudnya benar bahwasanya bapaknya yang berwasiat langsung ini tanpa ada intervensi dari orang-orang lain. Itu sebaiknya supaya tidak terjadi perselisihan di antara mereka. Allah a'lam bishawab. Ya. Terus selanjutnya mungkin terakhir ini ya. Pertanyaan terakhir, bagaimana kalau misalnya ada orang yang meninggal dunia dan dia telah berwasiat dengan sebagian harta bendanya, kemudian di sisi lain juga dia meninggalkan utang, ya, apakah iman didahulukan, apakah wasiatnya itu dilaksanakan atau membayar utang dulu, Ustaz? Iya. Nah, Ustaz. Jadi yang paling utama adalah utang, didahulukan dulu. Ya, karena Nabi pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau tidak mensolatkan seseorang yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang, kecuali kalau ada yang menanggungnya, baru beliau mau menyolatinya. Jadi dari sini menunjukkan bahwasanya utang itu harus didahulukan, karena ini menyangkut kewajiban. Iya, kewajiban itu harus didahulukan. Jadi bayar dulu utangnya, ya. Jika masih ada sisa, maka wasiat. Ya, jika wasiat juga sudah tertunaikan dan ada sisa, maka diberikanlah kepada ahli waris sisa daripada harta peninggalan tersebut. Allah a'lam bishawab. Baik. Ya, sekali lagi kita ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan yang begitu berharga ini. Dan kita juga sudah menjawab beberapa pertanyaan. Dan sebelum kita tutup materi kita, mungkin ada closing statement dari Ustaz kita. Tafadhol Ustaz, berkaitan dengan masalah wasiat ini. Jadi kami meng-closing statement kami, ya, tatkala kita memiliki harta yang cukup atau harta yang berlebih, maka hendaklah kita memberikan wasiat. Itu yang terbaik, karena idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salas. Apabila Nabi bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Di antaranya sedekatun jariyah, yaitu sedekah jariyah. Jadi wasiat ini bisa berupa sedekah jariyah, itu berupa wakaf. Ya, seandainya misalnya sepertiga harta kita, tapi dengan syarat tidak memudaratkan daripada ahli waris kita, dan kita memiliki harta yang cukup banyak, yang cukup, dan tidak memudaratkan ahli waris kita, dan ahli waris kita bisa juga mendapatkan daripada harta warisan itu, maka hendaklah sebaiknya kita berwasiat, ya, maksimal sepertiga. Apatah lagi kalau kita berwasiat berupa wakaf, yang mana ketika kita meninggal dunia, maka pahala, ya, dari wakaf itu, apakah membangun masjid kah, atau membeli wakaf Al-Quran kah, atau buku-buku agama misalnya, maka meskipun kita meninggal dunia, maka pahalanya akan tetap mengalir kepada kita sampai hari kiamat kelak. Iya, oleh karena itu janganlah kita lupa untuk berwasiat, khususnya bagi orang yang memiliki harta yang cukup banyak atau yang cukup untuk diwasiatkan. Allah a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi bagi orang yang memiliki kelebihan, ya,
maka sebelum datang yang namanya kata terlambat, ketika maut menjemput kita, maka lebih baik kita berusaha untuk mewasiatkan sebagian harta benda kita untuk jalan-jalan kebaikan yang insya Allah itu akan menjadi perbendaharaan kita pada hari kiamat. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.